Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian yang ada di rumah atau di mana berada, marilah kita meneruskan pelajaran nahwu. Kemarin sudah diterangkan bab huruf athof yang berjumlah 10, sudah diterangkan 5, sekarang menginjak urutan yang ke-6, yaitu adalah imma. Huruf athof yang nomor 6 adalah imma. Imma yang pertama bisa berfungsi litakhyir, yaitu untuk memilih ya. Satu, berfungsi litakhyir artinya untuk memilih. Contohnya seperti kemarin, hud min mali imma dirhaman wa imma dinaron, artinya ambil dari hartaku ada kalanya, ingat ada kalanya ya, ada kalanya 1 dirham, wa imma dinaran, dan ada kalanya 1 dinar. Namanya memilih tidak boleh kedua-duanya. Berarti perintah dari mutakalim, kalian disuruh untuk memilih antara dirham atau dinar, tidak boleh kedua-duanya ya, namanya tahyir. Sekarang imma yang B ya, yang nomor 2 lil ibahah. Nah, ini sama artinya memperbolehkan, memilih, tapi memperbolehkan kedua-duanya ya. Contoh, jalis immal hasana wa immal husaina, temanilah duduk, ada kalanya Hasan, juga ada kalanya Husain. Pilih yang mana? Hasan boleh, Husain boleh, tapi kedua-duanya boleh. Namanya lil ibahah, artinya memperbolehkan antara maktuf dan maktuf alaih. Ya, kemarin sudah dijelaskan kalimah yang jatuh setelah huruf athof namanya maktuf, yang jatuh sebelumnya namanya maktuf alaih. Nah, karena mutakalim menggunakan imma dalam contoh ini, berarti antara maktuf dan maktuf alaih bisa jadi kumpul karena ibahah memperbolehkan. Fokus pada imma ya. Nah, yang ketiga, imma bisa jadi digunakan untuk membagi ya. Contoh, al kalimatu imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun, artinya kalimat itu terbagi, ada kalanya isim, ada kalanya fi'il, ada kalanya huruf. Berarti imma yang dalam contoh ini adalah litaksim, membagi. Berarti kalimat dibagi menjadi 3 gitu, isim, fi'il, dan huruf gitu. Berarti menggunakan imma, berarti faedahnya apa? Litaksim. Dah. Sekarang yang nomor 4 ya, yang dun abajadun, yang nomor 4 lisaki, artinya bimbang. Mutakalim di dalam mengucapkan dalam contoh ja'a imma zaidun wa imma amrun, ja'a wus teko, sudah datang, sopo imma zaidun, ada kalanya Zaid, wa imma amrun, ada kalanya Umar. Jadi mutakalim, orang yang bicara dalam mengatakan siapa yang datang, Zaid atau Umar, ini ragu, yang datang ini Zaid atau Umar. Jadi bisa jadi yang datang memang Zaid, bisa jadi yang datang Umar. Jadi mutakalim, apa artinya mutakalim? Orang yang bicara. Jadi orang yang bicara
mengatakan yang datang ada kalanya bisa jadi Zaid, bisa jadi Umar. Berarti ima di sini berfungsi lisaki, ragu. Ya, kalau dikatakan sak itu berarti 50% antara ya dan tidak. Bisa jadi Umar, bisa jadi ya Zaid, itu namanya sak. Ragu. Kemarin sudah saya singgung, ada kalanya kalau yakin prosentasenya adalah 100%. Kalau dzon ini adalah 75%. Kalau wahm, nah ini baru sak. Sak ini 50%. Ya. Kalau wahm ini adalah 25%. Jadi yakin aku, ya berarti pasti. Yang datang jaa Zaidun berarti mutakalim yakin yang datang Zaid. Nah, nih. Nah, di sini yang fokus pada imma yang lisaki, yakni yang bagian nomor 3. 1, 2, 3. Sak ini ragu, nilainya adalah 50%. Dang, apa dang itu? Bagi rata. Jadi Zaid bisa jadi datang, bisa jadi yang datang Umar mutakalim ragu. Ini imma digunakan untuk sak. Dah. Yang ketujuh, huruf atop yang ketujuh adalah bal. Bal ini berfungsi berfaedah lil idrob. Apa arti daripada idrob? Idrob adalah membalik hukum. Ya, contoh, perhatikan. Makoma tidak berdiri, maknanya manafi, bimakna tidak. Makoma tidak berdiri, sopo Zaidun Zaid. Zaid tidak berdiri, bal amrun ae maksudnya bal koma amrun, balik yang berdiri Umar. Jadi pemahamannya Zaid tidak berdiri, melainkan yang berdiri Umar. Nah, ini berarti membalik dari nafi menjadi isbat, tidak berdiri menjadi berdiri. Jadi bal ini membalik hukum. Hukum apa? Hukum nafi mentiadakan pekerjaan, tidak berdiri menjadi isbat, menjadi kebalikannya berdiri. Kebalikannya tidak berdiri berarti apa? Berdiri. Jadi bal koma amrun disingkat menjadi makoma Zaidun bal amrun. Zaid tidak berdiri melainkan Umar, atau balik Umar, yakni balik yang berdiri Umar. Ini namanya idrob untuk membalik hukum. Ini jatuh setelah kalam nafi. Ada yang jatuh setelah nahi, jatuh setelah fi'il amar. Contoh, la tadrib, janganlah kamu memukul Zaidan ing Zaid, bal amron, melainkan balik Umar. Kamu janganlah memukul Zaid, melainkan Umar. Berarti pemahamannya bal di sini apa? La tadrib, kamu janganlah memukul Zaidan ing Zaid, ai bal idrib. Bal idrib, melainkan pukullah amron ing Umar. Dari kalimat kalam nahi, larangan, kebalikannya larangan, perintah. Janganlah kamu memukul Zaid, tetapi atau melainkan pukullah Umar. Ini membalik, namanya membalik hukum ya. Idrob artinya membalik hukum. Dari nafi menjadi isbat. Contoh, dari nafi menjadi isbat, dari nahi menjadi amar ya. Ini dari nahi menjadi amar. Jadi bal tujuannya membalik hukum, idrob bahasa Arabnya. Dan yang nomor 8, huruf atop yang nomor 8 adalah la. La bisa jadi setelah, artinya tidak, maklum ya. La jatuh setelah panggilan. Contoh, ya namanya alat atau adat.
adat nida alat untuk memanggil. Zaidun isim alam ya, dipanggil ya Zaidu, wahai Zaid. Ya, hei Zaid, la amru, tidak Umar. Ya, ini berarti la jatuh setelah nida, setelah panggilan wahai Zaid, bukan Umar. Aku lu nyelui Zaid, ora Umar. Nah, penake ngono. Jadi ya Zaidu la amru, wahai Zaid, tidak Umar. La sejatuh, la huruf atop digunakan setelah nida, setelah munada yang dipanggil. Berarti ini namanya munada yang dipanggil. Maktuf alaihnya menjadi munada. Karena munada mufrad alam itu harus dibaca mabni dhom, tidak boleh tanwin. Jadi dun menjadi du. Ya Zaidu, di sini karena inilah ada atop, munadanya mabni dhom, maka di sini sama. Ya Zaidu la amru. Ya, tidak boleh la amron, tidak boleh. Ya Zaidu, wahai Zaid, la amru, tidak Umar atau bukan Umar. Ada huruf atop la yang jatuh setelah perintah, badal amri setelah perintah. Contoh, idrib pukullah Zaidan Zaid, idrib mukulo siro Zaidan ing Zaid, la amron ora mukul ing Umar. Pukullah Zaid, bukan Umar. Ini maktuf alaihnya dibaca nasab, objek dibaca nasab, ya, maka maktufnya harus dibaca nasab pula. Idrib Zaidan la amron, tidak la amrun, ya. Idrib Zaidan la amron. Pukullah Zaid, bukan Umar. Seterusnya, la huruf atop digunakan jatuh setelah kalam isbat. Isbat itu penetapan hukum, ya. Hukum apa? Pekerjaan. Ja'a Zaidun. Nah, ini hukumnya apa? Datang. Zaid kena hukum datang. Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. La amrun, bukan Umar. Berarti la ini jatuh setelah kalam isbat, bukan nafi. Nah, ini jadi ba'dal isbat artinya la jatuh setelah isbat. Ja'a Zaidun la amrun, Zaid telah datang, bukan Umar. Ini rofa, maktuf asalnya dibaca rofa, di sini juga dibaca rofa. Makanya itu nanti kita terangkan pada bab apa tabe. Sekarang nomor 9, huruf ataf lakin. Lakin bisa digunakan jatuh setelah nafi. Nafi itu artinya mentiadakan, mengkosongkan hukum, mengkosongkan pekerjaan. Contoh, ma namanya manafi, artinya tidak, nun nafi. Ma dorobtu, saya tidak memukul objeknya Zaidan, saya tidak memukul Zaid. Lakin amron, tetapi Umar, artinya lakin lakin dorobtu. Nah, lakin dorobtu, tetapi aku mukul amron ing Umar. Tadi di sini kan nafi, jadi saya tidak memukul Zaid, tetapi saya memukul Umar. Ini jatuh setelah nafi. Sekarang lakin yang jatuh setelah nahi, larangan. Contoh, la tadrib Zaidan, janganlah kamu memukul Zaid, tetapi Umar. Hampir mirip dengan yang bal, ya. Ini la tadrib Zaidan, kamu jangan memukul Zaid, tetapi Umar, gitu. Karena ini dibaca nasab menjadi objek, maka maktufnya juga dibaca nasab pakai tanda fathah. Yang terakhir, hatta. Hatta fi ba'dil mawadhi, digunakan pada sebagian tempat.
fi ba'dil mawadhi'i. Ya. Hatta dilakukan huruf atop pada sebagian tempat. Dalam contoh ini, ya, akal tu sama kata hatta roksaha. Saya makan ikan sehingga kepalanya. Saya makan ikan hingga kepalanya. Aku mangani wak sak ndas-ndase. Ya. Nih, kata digunakan huruf atop berarti di sini dibaca nasab karena maktuf alaihnya dibaca nasab. Bisa jadi kata ini huruf jer. Kata dilakukan huruf jer, harfu jar. Ya. Huruf khofat yaitu min fi an ala. Huruf khofat yaitu min fi an ala. Begitu pura rubba bakaf lam ila, ya, termasuk kata huruf jer. Kalau kata dilakukan huruf jer, maka syaratnya kalimat yang jatuh setelah kata itu sebagian dari sebelumnya. Contoh, kata matla'il fajri, hingga muncul fajar sodik, ya. Hatta matla'il fajri. Bukan hatta matla'a, tapi hatta matla'i dibaca jer. Berarti kata ini huruf jar. Kalimat yang jatuh setelah kata dibaca jer. Jernya pakai tanda kasroh, alamat kasroh karena matla'i adalah isim mufrad. Bukan hatta matla'al fajri, tapi hatta matla'il fajri. Inna anzalnahu fi lailatul al-ayah. Nah, ini dah barangkali anak-anak sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan lanjutan daripada huruf atop yang jumlahnya 10. Kemarin sudah diterangkan 5, tinggal nomor 6 sampai 10 terakhir ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah ilmu yang manfaat, ya. Dah, kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.